ada jangkaran kabeh praune. Ya biasa turun kalau mau BAB begitu aja. No, Sidin. Kadang Tolongin buat Sidin, dingin, Sidin tolongin. plastik. Saya cuek aja bang. Apaan sih? Itu Sidin masih teriak-teriak gitu. Si Saud kesel. Lu singkirin aja udah. Ribet banget lo digituin sama si Saud kan. Dia turun, lari ke depan. Tolong. Din nggak ada sih. Sidin nggak ada. Yang bener. Sumpah. Dia turun bang. Katanya ngeganco. Itu lepas. Jadi kena ini bang. Seret. Tapi untungnya kena mata. Jadi sobek dari sini. Itu darah semua. Tolongin. Om saya itu cerita. Jadi om dia di kapal lain tapi bukan kapal rombongan kita nih. Kalau itu kapal dari si Dani ini suka makan tumbal. Ada sosok perempuan penghuni kapal ini dan minta tumbal. Ini untuk apa tujuannya nih? Tahu nggak bang kira-kira? Yang tahu saya sih gini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Ketemu lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Dan malam ini gue udah mengundang narasumber yang tentunya punya kejadian menyeramkan yang epic buat dikisahkan sama kita pada hari ini. Jadi katanya nih orang ini tidur sama mayat temennya di kapal cumi. Wah, itu cluenya. Jadi langsung aja kita kenalan sama Bang Angga. Assalamualaikum Bang Angga. Waalaikumsalam Bang John. Sehat Bang Angga ya? Sehat. Alhamdulillah nih kita ketemu lagi Bang Angga ya. Bang, ini kasusnya baru nih kejadiannya. Baru bang, beberapa bulan kemarin. Oh pantesan kemarin tuh gue sempet nge-DM dia bilang lagi nggak di Jakarta. Itu lu lagi di mana tuh? Di Maluku. Di Maluku. Di Maluku. Berapa lama di sana? 5 bulan lebih lah. Kalau di kapalnya 5 bulan, cuma sempet stay juga di Maluku kan 3 bulan ya, kurang lebih 8 bulan. Kurang lebih 8 bulan ya Bang ya? Kalau boleh tahu nih Bang, ini apa sih penyebab kematian dari temen lu Bang? Jadi banyak yang bilang buat tumbal sih bang, karena yang gue naik ini kapal ini ternyata emang udah terkenal lah. Kapal tumbal? Kapal tumbal. Ya penasaran sama kisahnya? Tahan sebentar. Jadi sebelum kita dengar kisah lengkapnya, gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan. Dan kalau kalian mau jadi narasumber, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Ready Bang ya? Jadi Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. nah jadi kan kebiasaan saya itu kalau setiap habis lebaran ya bang, itu balik ke Pemalang nih. Kebetulan kan saya asli Jawa juga kan, ziarah ke makam nenek. Dan lebaran kemarin saya itu emang balik nih, emang buat ziarah kan tujuannya. Cuma bapak saya ini kan punya keluarga beda kampung lah, masih sama-sama di Kabupaten Pemalang ini. Itu dia punya ponakan dan saya itu jarang ketemu sama dia nih, si Aji sama Danu, ini abang saya kan. Jadi saya main ke taman, sebut aja nama kampungnya kan. Saya nongkrong di sana karena denger abang saya lagi di rumah nih. Biasanya dia emang merantau sih, lebaran juga nggak balik kan. Jadi kayak pengen ketemu, ngobrol-ngobrol, nostalgia sama dia kan. Ya biasa lah obrolan kita nongkrong di sana, ngopi sambil cerita-cerita kalau ya lagi nggak kerja aja. Emang biasanya kan dia di Bangka Belitung nih, di Timah kan dia kerja. Nanya saya nih, lah kamu di Bogor kerja apaan nggak? Saya masih di kafe, cuma biasa lah pas-pasan aja gitu. Kalau ke laut lagi gimana? Nih Mas Danu bilang gitu bang ke saya. Waduh kalau ke laut lagi kayaknya nggak bisa bang. Saya juga
udah pernah ke laut nggak enak gitu loh. Kan pengalaman saya sebelumnya nih pernah bang dulu. Cuma beda nih sama yang sekarang ini. Ya kalau ntar berubah pikiran, kabarin lagi gitu. Yaudah kita sering nongkrong bang, tiap malam itu nongkrong di dia kan. Kebetulan dia nggak nganggur juga, sempat jadi pengrajin tenun juga tuh sarung kan. Di situ nongkrong, kita ngopi, ya anak muda kadang minum lah gitu. Dipaksa terus kayak udah ke laut aja, lagian balik ke Bogor juga ngapain, kerja gitu-gitu nggak ada hasilnya. Balik di sini nih ntar ke laut sama Mas juga nih, sama Mas Aji juga kita ke laut bareng-bareng biar balik bawa duit gitu. Ya saya tetap dalam hati saya, udah lama lah kayaknya kalau ke laut lagi, soalnya nggak enak di laut gini segala macam kan sama Mas diyakinin terus nih bang, kayak udah sama Mas. Baru di situ saya sempat kayak ngasih alasan gitu, orang tua juga nggak bakalan setuju kalau saya ke laut, apalagi ke ibu saya kan. Ya ntar Mas yang ngomong kalau kamu iyain, ntar Mas nelpon bapak saya itu kebetulan emang omnya dia lah. Telepon bapak, saya ya udah ntar nelpon aja kalau emang dibolehin. Cuma dalam hati saya sempat paling nggak boleh, tahan lah gitu segala macam. Udah tuh bang ngobrolan gitu ya, lambat laun biasa doang, kita masih ngopi segala macam, tiap hari nongkrong. Akhirnya mulai apa ya, kayak ke bawah suasana gitu. Gimana? Ditanya terus tuh. Jadi kalau ntar bapak bolehin ya, kalau sama Mas ya Mas coba nelpon sama bapak gitu, kali bolehin gitu. Nelpon tuh emang kebetulan dia punya kontaknya juga kan, via WA, nelpon. Manggilnya kan Lik nih, bahasa Jawa, kayak Om lah, Pade gitu. Lik, nih si Angga mau ke laut bareng sama saya, sama si Haji, gimana gitu. Di bawah saya sempat ngomong, anak itu ke laut lagi ngapain gitu. Nggak pernah hasil juga, terus orangnya bosenan segala macam, digituin sama bapak. Ya katanya orang sama saya kok mau dia katanya gitu. Teman saya, siapa yang bilang mau sih? Singkat cerita, ya tanya aja sama si Angga. Akhirnya ya udahlah, ya Mas ikut Mas. Ya udah akhirnya main ke tempat saya nih. Tempat saya kan Biduri nih. Ya jarak dari rumah dia setengah jam lah kalau naik motor. Nongkrong di saya gantian. Mana kamu ada KTP-nya kan? Ada Mas. Ya udah ntar Mas pegang. Ntar kalau kita ke taman bareng, ntar kita ke wakilnya langsung. Oh yaudah Mas, ntar kan nggak sekarang, ya nggak santai aja. Sempet di situ ngopi juga bang, nongkrong, kita main gitar segala macem. Baru di hari-harinya ketemu wakil nih kita, bawa KTP saya kan. Ternyata Mas saya ini, Mas Dano Mas Aji juga belum ngasih KTP. Ngasih lah di situ, ketemu wakilnya dan kebetulan emang rumahnya itu masih satu kampung sama Mas Dano ini, masih daerah Taman. Taman ini nama kampung, masih daerah situ. Kita ke wakilnya ngobrol-ngobrol lah. Ya dibilangin ini kapal Cumi, terus kapalnya itu sebenarnya kapal Jakarta, cuma emang lagi bersandar di Maluku. Kontrak sih bilangnya 8 bulan, cuma sebelum tahun baru itu kita pulang kok. Ya saya yaudah sama saudara sendiri juga kan. Dapat nih bang, duit pertama yang kita dapat 1 juta satu orang. Berarti kan totalan 3 orang 3 juta. Ya senang-senang aja udah pikiran, di laut ntar lah, masa bodoh, intinya kita udah megang duit ya, senang-senang aja udah. Senang-senang. Ya biasa kita ya seperti rutinitas malam-malam sebelumnya lah, gitu-gitu aja. Ternyata ini kapal masih lama bang. Ketika duit kita udah pada habis, kita sempat minta lagi, ntar. Lagian kapal ini berangkatnya masih lama kok. Jadi pas itu kan saya balik lebaran 2 minggu ya. Itu pas dapatnya itu berarti kan totalan lebaran 3 minggu nih. Seminggu saya di kampung. Saya mau minta lagi sebenarnya. Cuma ntar, soalnya kan kapal ini masih lama berangkatnya. Jadi dari bos atasnya tuh nggak ngasih duit ke capnya gitu, jadi kita nggak bisa bagiin bon lagi. 2 saudara saya ini, Mas Haji sama Mas Danu, sempet gimana sih kayak gini, nungguin lama, duit udah habis juga kan, masa minta lagi nggak bisa, ya nggak bisa diusahain atau gimana, nggak bisa. Akhirnya H-4 sebelum perjalanan kita ke Maluku nih, Mas Danu sama Mas Haji ini mutusin buat nggak berangkat bang. Nggak jadi gitu. Kayaknya Mas nggak jadi berangkat lah, mau nyari kapal yang lebih cepet aja gitu. Ternyata udah minta bon lagi sama kapal lain gitu. Kapal ikan beda kan, kalau saya kan di Cumi nih, dia ikan. Dan bonnya langsung gede, jadi berubah pikiran lah. Gimana enggak? Sempet kita rundingan di kerjaan Mas saya nih, Mas Danu, di tenunan gitu. Gimana? Kayaknya Mas nggak berangkat sama wakilnya deh, sama tekongnya gitu.
Kenapa emang? Mau di ikan aja lah, jelas di sini udah ngasih sekian, kamu gimana mau ikut Mas apa berangkat sendiri? Kalau saya tipikal yang gini bang, kalau udah di situ ya situ aja lah, males banget gitu buat bolak-balik ngambil KTP ujung-ujungnya ke laut juga kan. Pikiran saya gitu. Akhirnya Mas saya itu punya duit, diambil lah KTP. KTP-nya diambil, saya enggak. Emang udahlah dicumi aja karena basic saya pernah dicumi nih, jadi ngerti lah sedikit banyaknya. Ya udah kamu hati-hati kalau berangkat di sini kan udah nggak sama Mas juga. Ya Mas. Masa itu besok sorenya tuh dia habis dapat panjer, dia langsung berangkat. Emang ini kapal langsung berangkat lah cepet. Ya sempat malam itu kita ngobrol segala macem, saya balik pagi, ya dikasih nasihat aja lah. Udah kamu nggak apa-apa sendiriannya, bukan gimana-gimana. Soalnya emang lagi butuh dan kebetulan Mas Haji nih punya keluarga, udah punya istri. Kalau Mas Danu kan duda nih. Nah saya masih sendiri, jadi emang nggak terlalu mentingin duit buat apa gitu doang. Intinya niat ke laut ya ke laut aja. Berangkat sama saya masih akhirnya sendiri nih, akhirnya sering main ke wakil biar pendekatan, karena saya sama sekali nggak kenal bang. ABK-nya kan semua dari Jawa nih, dari Pemalang. Itu saya nggak sama sekali nggak kenal, karena kan kenal situ karena diajak mas saya nggak jadi berangkat. Jadi saya mau nggak mau adaptasi lah, adaptasi situ ngobrol-ngobrol. 2 hari sebelum pemberangkatan dikasih lagi nih 1 juta. Saya lagi di rumah dikabarin wakil, nggak di mana? Di rumah mas. Setengah 9-an malam tuh, kamu bisa kesini nggak? Bisa. Nih duitnya udah turun, cuma segini dulu ya. Ntar dikasih lagi pas di Dobo ini Kepulauan Aru di Maluku. Ya mas, saya datang situ sama ponakan. Ya itu sempet lah kita minum-minum kan, namanya pelaut. Balik dari situ, ntar kita berangkatnya hari Senin. Itu tanggal 16 Juni bang, saya masih inget pak. Iya mas, ntar kamu malam, Senin malam nih, malam Selasa kamu kesini ya, habis maghrib. Iya mas. Setelah kita ngobrol, minum-minum segala macam, saya balik kan di situ. Ya di rumah, mereka masih ada waktu sehari lagi nih buat sama yang lain, nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Baru di hari hanya itu saya dikabarin, habis maghrib suruh ke wakil, saya prepare lah, masukin baju segala macam, beli logistik, keperluan sendiri lah pribadi, dari rokok segala macam. Ya secukupnya aja nih duit. Saya datang. Kebetulan ini travel itu dari capnya juga masih satu kabupaten, cuma beda kampung lagi. Datang sama ABK-ABK-nya nih, datang tapi berhenti di rumah wakil karena deket jalan. Di situ ngobrol segala macam, singkat cerita kita berangkat nih dari Pemalang ke Tanjung Priok. Jam 9 malam itu kita gas. Sempet ya di rest area tuh di Bekasi apa di mana itu kita sempet ngeres juga, baru sampai Priok itu jam setengah 6 pagi. Ternyata kapal kita, kapal penyeberangan nih, kapal Pelni kan Labobar, itu setengah 2 siang. Jadi kita sempet luntang-lantung di situ lah, ngobrol lah segala macam. Dan saya sama si Idin ini, sebut aja si Idin ya, si Idin ini nggak terlalu akrab karena yang saya bilang tadi, saya itu nggak kenal semua di situ, cuma beberapa doang yang udah pernah ketemu di wakilnya kemarin, ya paling saya ngobrol sama dia. Singkat cerita baru setengah 2 kita mulailah digiring masuk ke kapal penyeberangan. Ternyata perjalanan dari Tanjung Priok ke Dobo nih, ke Kepulauan Aru, itu 1 minggu bang. Ya di kapal biasa lah kita campur sama penumpang umum juga. Di situ ada mahasiswi, warga-warga yang mau ke sana atau warga lokal yang habis berantau gitu lah. Situ ngobrol lagi, sempat kita beli remi, ya main ngobrol lah. Tanya-tanya namanya siapa, mulai diakrapin lagi. Sampai di Dobo, kan Dobo itu ada 2 pelabuhan nih bang. Ada pelabuhan penyeberangan sama pelabuhan khusus kapal nih. Jadi kapal ini kayak perikanan lah kita sebutnya. Perikanan itu tempat sandar kapal cumi, collecting, itu berbagai macam kapal ada di situ. Kalau di sini kayak Muara Angke gitulah. Kita ke perikanan, ternyata nggak langsung berangkat bang. Kapal kita masih ada problem lah. Di situ kita sekiraan sebenarnya tuh 3 hari atau 4 hari kita masih di situ kan, bersih-bersih kapal segala macam sambil perbakalan juga. Dapat duit lagi 1 juta lagi nih, berarti kan total udah 3 juta nih. Ya pelaut gimana sih, kita minum-minum bareng. Dan saya itu punya rombongan kapal saya, jadi rombongan itu ada 6, cuma yang 4 udah lari dari Jakarta nih, udah dari kemarin-kemarin. Dan kita itu di situ ada nomor 5 sama 6, punya saya nomor 6 nih kapal saya. Di situ kan deket-deketan ya, kita ngobrol lagi sama BK itu segala macam sambil minum-minum bang. Itu nyampe tengah malam, akhirnya saya naik ke atas, udah dibersihin juga, saya tidur. Saya di kamar atas sama si Idin, Saud, Sugi, Budi,
banyak lah beberapa teman yang di atas. Kan kamar itu ada 3 bang, depan, atas, sama bawah nih. Bawah ini khusus koki sama temen-temennya gitu lah, ada 3 orang. Kita lagi pada minum-minum, pas itu tengah malam saya tidur ke atas. Pagi-pagi ada yang teriak nih dari kapal sebelah rombongan saya, dari nomor 5 teriak, tolong nih, tolong. Terus dia gimana sih, kita kan keluar nih kepo kan, pada ngeliatin ke arah bawah kapal bang, di dekat kipas. Ternyata KKM itu udah ngambang, jadi posisinya udah meninggal, ngambang, jadi bengkak semua tuh. Tahu game GTA gak bang, kalau meninggal punggungnya doang yang kelihatan, itu udah manggang di dekat kipas. Jadi itu dia itu pergi dari, pas kita kan datang bareng nih, itu hari itu juga besoknya, itu kirain ya namanya pelaut kadang jajan ya bang dalam tanda kutip ke situ kan buat main perempuan atau apa. Pikiran rombongan saya ini ABK-ABK yang lain sama cap juga segala macem. Dia setelah minum itu dia pergilah buat jajan gitu. Ternyata dicari-cari itu nggak ada, karena harus benerin mesin. Kita kalau mau berangkat ke tengah laut nih, mesin harus bener-bener nih ada problem atau enggak nih. Takutnya jadi masalah di tengah laut kan. Itu nggak ada bang, malam itu dicari-cari katanya. Sempet ditanyain ya, udah lagi keluar kali ke Kampung Jawa. Kan di daerah situ ada tuh Kampung Jawa. Ternyata pagi-pagi udah inian, udah ngambang kan. Yang tadinya kita mau berangkat di hari ketiga, nggak jadi. Ngerapit lah kita. Ngerapit itu masih deket-deketan kapalnya. Sempat ada tim forensik juga kan, ada kepolisian di situ. Bahwa ini karena minum, katanya ada yang bilang sempat katanya mau buang air besar nih, tapi jatuh. Cuma orang pada minum semua ya, nggak fokus. Apa itu yang bunyi gember di air kan nggak tahu. Di situ udah, kok bisa begini, bengkak kayak gitu bang. Jadi apa ya? Ini tuh udah bahkan keluar darah ininya nih, keluar darah di muka sama ininya tuh pada biru-biru terus gelembung gitulah. So, saya sambil ya antara jijik sama kepo aja gitu jadi satu. Udah lihat aja rame karena jadi pusat perhatian kan. Kan kapal nggak dua doang, ada beberapa juga kapal-kapal yang lain juga, karena BK-nya pada situ semua. Bang, nah bang, mati ya, jatuh ya, mati ya, mabuk kali, pada mabuk kemarin kayaknya nyalain musik kenceng gini segala macam ya, biasalah. Ada yang bilang kayak gitu. Akhirnya sempat ada pengajian kan kapal dia. Baru setelah itu 1 minggu di situ nih, totalan tanggal 2 Juli kita mutusin buat ke tengah nih bang. Cuma sebelum mutusin ke tengah biasalah ada ritual-ritual di depan gitu, kayak nasi tumpeng, ada ayam ya, kayak gituan lah yang buat sesajen di kapal kan, ada buah-buahan juga. Kita lepas nih bang, lepas tali, berangkat dulu nih kita tengah laut. Ya di laut biasa kita mancing segala macam. Jadi operasinya itu dari pagi sampai malam bang, dari malam sampai pagi. Jadi kita full malam itu nggak tidur, jadi diganti aja gitu, malam buat pagi, pagi buat malam gitu. Belajar cara bikin lagi kan. Jadi teknik yang 2019 sama terakhir kemarin 2025 itu beda bang, cara mancingnya. Harus ada ini segala macam. Saya juga belajar lagi tuh di situ. Loh ribet juga ternyata sekarang. Ya ini cuminya makanya kayak gini. Dan saya itu mancing di leher. Jadi kapal kan gini, saya di leher pas banget. Haluan itu si Idin. Saya mancing di situ. Yang ngobrol sama dia. Cuma kadang ceng-cengan dia, kadang baper. Cuma emang dibilang akrab ya lumayan lah, karena kita satu kamar juga nih di atas. Terus kadang kalau kita dapat kan gimana ya, kayak bukan temen deh, saingan ya, kita lagi kerja saingan aja gitu. Kalau dia dapat ngecengin, bisa mancing gak lu nih, gue dapet nih. Tergantian bang, cuma orang itu rada-rada baperan lah gitu. Yes. Karena ngakrakwin lagi yang lain juga mancing. Hari berlalu itu ya biasa-biasa aja, mancing-mancing aja tuh. Mulai itu dapat 2 minggu kita di tengah laut bang. Kita mancing biasa, tiba-tiba tuh dia turun dari haluan kan, berarti harus ngeliatin tempat saya bang, kan saya di leher. Dingin banget, sempet tuh dia naik ke atas, ngambil jaket. Nah apa dia? Masuk angin. Ya nih belum makan, minum tolak angin, jangan sampai kosong loh, angin laut bahaya, saya bilang gitu. Ya naik lagi ke atas tuh, jaket mancing aja biasa. Mulai tuh bang batuk dia, batuk lah kayak, ya pikiran saya tuh karena pas di dobonya ya, kan Cap sempet ngasih rokok nih, tapi rokok ini kayak serutan kayu bang. Emang ABK yang ngerokok itu batuk semua bang. Pikiran kita juga sama, karena yang batuk bukan dia doang, saya juga sempet batuk, tapi kayak dia tuh kayak kambuh-kambuhan kok. Udah nggak ngerokok itu dia masih batuk nih. Cuma kan nggak ada pikiran bahwa ini bakal terjadi apa-apa kan, masih santai aja masih.
Besokannya juga masih batuk nih. Dia bilang, Din, minta ini obat. Parah itu, batuknya udah kayak apa ya? Udah, kayak udah dalemannya mau dikeluarin bang. Minta apa kayak obat batuk apa biasanya minta, dikasihnya tolak angin. Minta sakit apa tolak angin, ya namanya di kapal gimana sih bang, obat ya obat-obat warung terbatas gitu-gitu doang kan. Kasian bang, mulai izin dia, mulai nggak kerja kan, mancing nggak di kamar kan, saya sore tuh mau turun mancing, nggak kayaknya izin, badan lagi nggak enak, dia bilang gitu. Makan dulu ke bawah, ya ntar, ya udah tuh bang, tinggalin aja lah, saya mancing udah. Terus bang, tiap hari, jadi sering izin lah, sampai ABK-ABK yang lain mungkin menyindir ya, kayak izin makannya terus tapi izin terus gitu ya. Namanya kita di laut ya, omongan-omongan gitu hal wajar lah. Ya mungkin perasaan juga ya bang, sempet dipaksain bang, sempet ngomong mancing, iyalah kalau mendingan mau udah berada mending kok, ntar kalau emang sakit ya izin lagi gitu. Kalau mau izin aja, jangan dipaksain gitu, takutnya kenapa-napa di laut, gaji pas seberapa. Emang kebetulan dia tuh tukang es bang, sama kayak saya, jabatannya tuh tukang fisher. Saya, dia sama satu lagi tuh si Padli. Gak enak sama kamu sama si Padli karena kita kan jabatan kan bertiga. Gak apa-apa kalau yang sakit-sakit aja, tenang, paling lagian kita pertama mancing itu kan operasi emang dapetnya itu dikit-dikit bang, cumi emang lagi susah kan bulan-bulan itu. Kan ramenya di September, Oktober, sama November, 3 bulan itu, dan sedangkan kita berangkat tanggal 2 Juli, masih jauh kan buat ke September. Jadi dia nyari sekilo 2 kilo juga susahnya minta ampun bang. Sekilo 8.000 perak kan, kita semalaman nih, itu aja belum tentu dapet biasanya. Udah jangan dipaksain, tapi dia maksain nih bang, maksain naik nih ke atas ke haluan, mancing biasa. Muntah tuh bang, muntah. Mau muntah, masuk angin, minta dikerokin sama Sugi. Ya, ntar lah, masih lanjut mancing, muntah lagi bang, muntah terus dia di atas. Bang, parah kayak gini bukan gimana-gimana, anginnya ke belakang nih, kena kita yang di bawah kan. Sampai akhirnya tuh, dia akhirnya turun nih bang. Ngatain saya, izin aja udah. Ya, omongan wakil biasa kan, wakil kan posisinya mancing di bawah nih. Di bawah kamar kita kan, kamar kita di atas. Izin terus, gitu-gituin lah, mungkin masuk hati juga kan, sempet. Tapi dia nggak peduli, naik ke atas. Baru besokannya gantian bang. Saya tuh sempet, kalau kita kan dapat jatah steering 2 jam ya bang. Jadi kalau kita habis steering, udah labuh nih kapal, kita ngelempar jangkar. Saya sama si Sugi nih jadwalnya pas itu. Steering itu apa? Steering itu ngemudiin kapal bang. Oke. Jadi dapat jatah 2 jam, 2 ABK 2 jam gitu, tapi bareng gitu lah buat nemenin. Udah nyampe nih labuh kan, kapal kita berhenti kan harus jatuhin jangkar. Saya masih Sugi ini jatuhin bang, cuma salah inian lah jatuhinnya. Talinya tuh sempet kena kaki kan, saya jatuh, sempet kesleo juga tuh. Baru malamnya itu saya nggak mancing, sempet izin juga ngomong di situ. Si Idin ini nggak mancing juga, izin ngobrol lah sama saya di situ. Kenapa itu enggak kaki kamu? Ini kesleo nih Din, kena ini border ini. Apa ya, kayu yang udah dilapisin fiber yang buat iniin tali bang di kapal depan tuh yang ngiket sama jangkar kan. Hati makanya gitu. Jadi kamu udah mendingan. Tahu ini udah nggak kuat banget badan gitu. Nah, kamu nggak kuat kok malah berangkat ke laut, saya bilang gitu ke dia. Ya karena si Sugi aja minta diajarin. Emang dia secara pribadi tuh nggak pengen ke laut lagi bang. Karena dia kan deket sama Sugi nih, satu kampung sama dia nih. Si Sugi ini masih baru, jadi nyuruh si Idin ini buat, Mas ayolah mas, temenin saya, ngajarin saya di laut gitu. Akhirnya mau nggak mau dia harusnya nggak berangkat tapi berangkat akhirnya. Sempat cerita curhat lah kita di kamar kan, sepi tuh, kita ngobrol-ngobrol sampai dia mau bilang gini, kayaknya saya mau balik aja gitu. Balik, baru juga berangkat belum ada 1 bulan udah balik aja, jadi badan udah nggak, kayaknya kena angin laut, nggak kuat badan. Ya lemes kayak gitu sih bang dengan penyampaiannya. Bang kamu bon berapa? Bon 5 juta. Dan kebetulan ternyata saya juga baru tahu dia masih saudara sama Kep bang. Udah kalau emang nggak kuat mah balik aja Dit. Ini juga masih lama, kecuali berapa minggu lagi kita finish. Ini kan masih lama baru berangkat. Ya akhirnya udah tuh bang. Ya udah kan dia tidur deket pintu ya. Pintu kita kan tarikan begini bang, kayak kandang burung lah. Saya di pojok.
Jadi emang jauh-jauhan. Ini beberapa teman saya di sini tengah. Tidur udah malam itu biasa. Besokannya udah apa ya, kayak udah mendingan lah, paksain kan, sempet bilang doang kayak kaki yang kesleo kok tangannya masih bisa mancing kan, gituin bang. Jadi kayak emang capnya itu terlalu banyak mulut lah. Jadi kayak orang-orang yang lain sempat kesel juga sama dia. Kan kita kerja malam capek segala macam masih suka diocehin gitu. Baru saya besok malamnya biasa lah mancing lagi. Dan si Jin ini mulai nggak mancing nih bang. Mulailah beberapa hari itu dia nggak mancing. Kenapa dia? Masih sakit kali. Udah inian. Baru Cap ini ngomong, itu inget banget, sebulan itu kurang sehari bang. Ada badai. Jadi komandan dari kapal saya itu ngabarin, merapat ke dekat pulau, yang paling dekat ke pulau gitu. Pulau mana aja yang penting dekat pulau ke pulau nih, soalnya lagi ada badai. Ya dari radar gitu, BMKG segala macam saya nggak tahu sih. Itu Sol nih bang kita. Sol itu ngangkat jangkar kan bareng-bareng. Udah berangkat dari pagi tuh kita selesai mancing, langsung jalan tuh, nyampe siang bang. Nyampe siang di Pulau Lelar. Jadi ada salah satu pulau di Maluku kan banyak tuh bang. Ada Lelar, Eno, Gomo-Gomo, Jambu Air segala macam. Cuma posisi saya itu di Lelar pas itu. Jadi ada beberapa kapal juga rame. Di situ pada neduh lah. Cuma nggak ke darat ya, deket sama darat cuma masih di air. Di situ saya sempat ngomong ke dia siang-siang. Setelah labu, saya naik lagi ke atas, sempat ngomong nih, Ut. Saya ngomong masih Saud kan, si Saud juga kan beberapa trip kan di kapal itu juga. Ini kalau di sini ada orangnya nggak sih Lelar ya? Ada lah, Tudin. Barangkali di sana ada rumah sakit atau klinik segala macem lah. Periksain tuh, udah parah batuknya. Jadi batuk dia tuh gini bang. Udah mulai beberapa hari kemarin ya. Jadi dia nyimpen mangkok nih warna merah, isinya riak semua bang. Itu penuh bang. Jadi kita sebagai temen kadang ngerasa jijik lah. Buang ke atas segala macam, kadang udah nggak mau turun lagi nih kencing, udah pakai plastik. Kan gimana, kita tanggapannya kasihan tapi kesel, gimana sih, kita habis kerja ntar bau-bau, masuk nih bau pesing segala macam. Dia sempat ngomong doang, buang aja Din kalau udah dia. Ya, jadi udah mulai rada lemes gitu bang. Saya ngomong kayak gitu ke dia, tuh kan ada speed itu kayak warga lokal naik sampan gitu bang. Cuma ada kenceng gitu kan, jualan, barter segala macam. Tuh naik itu ngomong sama Cap, Din, kali aja di situ ada klinik, kamar rumah sakit. Saya bilang gitu ke dia lagi. Si Saud nyautin, mana ada itu pulau mah pulau kecil. Ada juga kayak tabib-tabib gitu, nggak ada rumah sakit, klinik lagi. Ya apa aja lah intinya, ini batuknya harus dibenerin ini, udah parah banget. Ya jangan jaya aja dia, ini mumpung deket pulau. Saya sempat apa ya, dia bilang kesel, ada kesel juga bang, karena kan ya tadi riak udah di mangkok ya, kadang kencing udah di atas. Yang lain juga nggak mau ngomong nih. Saya suka ngomongin doang, tapi dianya bel gitulah. Ada turun ngomong sama Cap. Ya dia turun nih, kirain mau ngomong, ternyata enggak bang. Cuma duduk aja di bawah. Ya yang lain pada, biarin aja, biarin. Bocah apa gitu nama yang lain. Bocah juga yang kesel bukan saya doang bang. Semua yang di kamar ya kesel lah. Bayangin aja kita satu kamar kecil ya. Ada yang kencing di situ, ada yang buang riak, dan kita ngeliat lagi kan, kita gimana gitu loh. Walaupun ya dia sakit oke lah, cuma kan jangan jorok kayak gitu banget. Kalau posisi kita udah kelar mancing, buang ke plastiknya apa enggak, takutnya kan bocor. Ya sempat bocor juga itu ke karpet. Dia duduk kayak yang lain pada biarin aja dah, yang diurusin. Ya mungkin dia perasaan juga bang, sempet lah ada rasa dia nggak enak sama teman-teman mungkin ya. Baru sorenya itu kan pada makan ya BK, makan nih bang. Saya sempat dari siang itu istirahat, tiduran, sore dibangunin makan. Pada turun ya BK. Dan si Idin ini udah dibawa bang, udah bersih. Sampai Wak Aris ini yang paling tua kan, itu Wak Aris. Wak Aris sampai bilang, mana Din, udah mendingan, udah cerah bang, bener-bener kayak orang udah nggak sakit lagi gitu lah. Bajunya ganti juga, kan dia nggak pernah mandi ya. Jadi kayak baunya tuh khas lah, orang nggak pernah mandi terus kayak gini. Jadi kayak ABK lain tuh udah menciri khas ini, bau si ini nih, si Din gitu. Soalnya nggak pernah mandi juga. Tuh gimana Din, udah mendingan? Ya nih Wak. Saya turun di situ makan sama yang lain. Nah gitu, sehat-sehat. Ntar kalau mancing lagi semangat gitu, digituin sama beberapa ABK yang lain lah dari depan. Makan saya sempat ke depan tuh ngobrol lagi kan, wakil kan di depan nih tidurnya. Saya ngobrol di depan segala macam.
Ada yang main kartu lagi kan, remi. Saya itu naik ke atas, malaman itu bang, habis sisa saya naik ke atas, karena capek kan, pengen istirahat lah. Saya naik ke atas, itu si Saud sama Sugi lagi ngobrol, akhirnya saya nggak jadi istirahat, ngobrol bareng di situ. Dan ada si Budi juga, jadi posisinya tuh saya, Saud, Budi, Sugi, itu di atas sama si Idin ini. Tapi si Budi tiduran, tapi saya di pojok, jadi di tempat saya nih ngobrolnya. Nggak tahu itu ngobrol apa, kita intinya lagi asik ngobrol lah itu habis sisa. Ngobrol. Setengah 9 Sugi tuh, lapar gak? Lapar, masak mie yuk. Bebas, saya bilang gitu, karena kita kan mie-nya bareng-bareng bang. Kita jadiin satu lah, gula juga, mie segala macam itu kita jadi satu kelompok sama dia. Yaudah ya turun. Dan posisi kita mau turun, si Idin ini di samping pintu dengan batuk-batuk gitu kan. Saud sempat ngomong di situ, Din, oh no, Koki kayaknya tadi, gua kan sempat kencing ke bawah tadi, Koki habis masak air panas. Lu ambil sono, no air hangat lumayan lo lewat tenggorokan biar nggak terlalu gatel digituin. Lagian lu sakit tenggorokan masih aja ngerokok digituin sama Saud. Terus saya sih sama Sugi jalan aja udah, jalan kita nunduk, turun nih. Sebagian ABK itu pada di depan bang, jadi posisi yang di belakang, di dapur itu, saya berlima, sama Koki sama Wanto nih. Berarti saya, Sugi sama si Saud kan yang mau masak mie bertiga. Di ambil itu bawang, ini gue potong-potongin. Ya, jadi dia yang lain tuh bungkus mie apa segala macam, buka-bukain, saya ngirisin bawang merah nih bang. Baru ngirisin nih, saya turun aja. Ya nggak ada 5 menit si Fadli dari depan ke belakang, dia kan tidur di atas juga nih si Fadli. Nggak tahu mau ngambil apa. Naik ke atas, selang berapa, nggak lama dia, berapa menit doang itu, dia langsung tiba-tiba teriak ke bawah. Jadi ngelongok gini bang modelnya bang, karena kan dari atas nih. Bah, no, Sidin. Tolongin Sidin tolongin. Saya cuek aja bang. Apaan sih? Itu Sidin masih teriak-teriak gitu. Si Saud kesel. Lu singkirin aja udah. Ribet banget lu digituin sama si Saud kan. Karena kenapa dia selalu bilangnya ke saya bang? Karena kadang saya yang suka bilangin sama bek yang lain di kamar atas nih, woi tidurnya yang bener, jangan bintang-bintang, ntar yang lain nggak dapet tempat gituin sama saya biasanya. Semuanya tumben. Teriak-teriak mulu, akhirnya kita nggak ngurusin ya bang. Dia turun, lari ke depan, tolong. Kan gitu, gila kali ya, digituin sama Saud. Udah stres, saya bilang gitu. Saya masih ngelanjutin ngiris bawang nih, motong-motong bawang. Pak masih Padli, ke belakang naik ke atas. Posisinya berarti ngelewatin sebelah kanan saya nih buat naik ke atas. Kan tangganya di sini. Naik ke atas, ngelongok begini, lampunya kan emang rada remang-remang gitu bang, nggak yang terang gitu, walaupun putih cuma rada remang-remang lah kayak lampu ayam. Kepo nih saya bertiga, ada apaan sih? Saya tinggal, naik. Saya naik nih bang, ngelongok juga begini, jadi posisinya tuh segini nih. Kan kayak lantai 2, lantai 1 nih, saya begini aja ngeliatin. Kenapa? Din nggak ada sih, si Idin nggak ada. Yang bener. Sumpah, si Budi yang dari tadi tidur nggak bangun bang. Bangunin sama kayak kenapa? Jadi posisinya kepala si almarhum ini nih di sini si Budi, tapi Budi nggak bangun. Pas ditangkat gini kan nggak berani ngangkat bang. Diangkat gini itu apa ya? Kayak orang bekas, kayak muntahan gitulah, muntahan. Saya juga ngeliatnya kayak gila, parah banget. Jadi air semua di sini dan posisinya begini. Nungkruk kayak orang dijorokin terus tengkurap gitu bang. Cuma dicek beneran gak pingsan doang kali, saya bilang gitu. Gak, kamu bisa ini gak back sambil? Gak bisa lah, coba nadinya kamu. Enggak, saya rada gimana bang, takut juga kan. Diginiin tuh sama Pandi, gak ada detak-detaknya gitu. Panggil Mbak Haris, Gi, panggil Gi. Saya nyuruh Sugi kan, lari ke depan, bawa yang pada remi di depan. Pak Haris datang, apa diperiksain? Gak ada nih, nggak ada, udah nggak ada. Itu udah kuning bang. Jadi perutnya itu apa ya, kempes banget gitu ya. Tapi ini gede, dadanya tulang semua gini. Pasan kemarin belum, cuma kayak tiba-tiba gini aja bengkak gitulah. Kayak langsung turun, sol narik jangkar tuh bang. Jadi ada beberapa yang di atas, ada beberapa yang narik jangkar nih, sama yang di depan ya disuruh naik. Semua, nggak ada Idin. Saya sempat ngomong gitu kan sama yang pada di depan.
Wah masa, pada nggak percaya bang, tuh rame kan di depan pada main remnya aja. Weh, Sol itu alat jangkar sih dia nggak ada. Saud bilang gitu juga. Masa sih bel nih, tet. Jangkar nari. Kita posisi untungnya aja tuh gardan mati posisi jangkar udah nyangkut bang. Jadi kita bareng-bareng akhirnya bisa ditarik gini. Itu tiba-tiba mati bang. Dari kamar mesin tuh meledak. Nah, itu mati total bener-bener gelap banget. Kan kita di atas bingung, gelap banget, kita nggak bisa ngeliat kayak gini, nggak bisa jarak pandang kayak gini dong, gelap banget total. Posisi jangkar itu belum kita tarik nyangkut gini loh, jadi kayak masih ngambang kayak gini. Lu mau nggak mau kita ayo jangan dilepasin, kalau lepasin udah nggak bisa, ada yang ketarik semua, jatuh yang ada hilang semua. Tarik, jangan bercanda, tarik akhirnya sudah bisa turun. Mana mas, mana weh, hati-hati turunnya, itu gelap banget bang. Sama sekali kayak kita dari ruang terang banget terus ke kegelapan gimana sih, nggak bisa ngeliat apa-apa. Akhirnya lambat laun udah gak enakan, saya turun. Jangan ke atas, tas steering, saya bilang gitu kan. Ya, saya naik. Mas gimana mas? Saya steering. Jangan, udah kamu depan. Si Sugi biarin nemenin gitu. Saya sendirian bang, duduk di samping gardan. Ini gardan di sebelah kiri saya nih, saya sebelah kanan. Kan gardannya di atas nih, ini haluan nih kayak gini. Saya duduk di situ, Om Taji nyamperin. Kenapa nggak sendirian? Ya nih, Om. Temenin nih bentar, kita ngobrol-ngobrol. Bisa begitu ya izinnya nggak ada. Lagian tadi tiba-tiba meledak listrik. Mungkin ini kali bang, biasa kak. Misalnya problem-problem biasa lah gitu. Bu ini ada apa-apa nih takutnya gitu. Nama kalau Taji kan udah senior bang, udah sering ke kapal. Ini biasanya kayak gini nih kapal, berarti emang udah sering gitu. Oh nggak tahu apa, ini kan kapalnya si Dani gitu aja bang. Saya ganti aja namanya, kapal si Dani begini. Masa sih om? Dia ngomong nggak tahu apa di Jakarta terkenal banget. Ini kan makanya nggak berani parkir ke Jakarta, parkirnya di sini. Dong jangan bahas-bahas kita om, saya bilang gitu. Duduk nemenin bang, tiba-tiba selang berapa menit itu dia bilang gini, gantian lah, kan dia koki juga, jadi kokinya tuh ada 2 nih buat pagi sama malam. Gantian, kemarin saya kurang tidur, saya mau tidur dulu istirahat. Jadi kita jalan posisinya tuh gelap-gelapan bang. Saya aja megang HP pakai flash, jadi takut ada kapal tanker atau kapal jaringnya yang lagi ngejala gitu kan. Kan itu kan daerah-daerah itu kan banyak kapal ikan juga. Pada jangkaran kabeh praune. Langsung mangkat. Cuacanya ora apik. Saya sendirian, si Joni naik nih ke atas, gantiin si Om Taji ngobrol. Mana Jon? Karena dia satu kampung kan sama si almarhum. Dia nggak tahu udah kayak gini banget, udah nggak betah tuh bang dia bang, karena dia ABK baru juga, pertama kali di laut. Dan kejadian kayak gini kan nggak betah, jadi ini kayak gini banget ya, pengen balik guys aku sebenarnya gitu. Udah nggak apa-apa lah, mungkin emang ajalnya kali, saya bilang ke Joni gitu. Sang berapa lama dia turun juga bang. Akhirnya saya sendirian nih. Di steering itu ada Cap sama si Padli. Berdua nih, gelap-gelapan. Dia juga pakai flash buat lihat kompas ini. Jadi kompasnya pun gini bang. Itu pakai kompas kan. Dia pakai flash juga. Saya di depan sendirian aja. Ya mau nggak mau kan, emang ini tugas saya kan. Saya flash, dipanggil. Itu Joni udah lama, udah nggak bareng sama saya itu udah lama. Dipanggil sama si Padli. Gak. Kan jaraknya 4 meter nih dari saya. Ini nih. Saya turun, nyamperin tuh lewat atas. Apa? Nih, jajan ya, sama rokok buat kamu di atas. Saya ke atas lagi, ke depan lagi, ya saya nyemil tuh bang, rokok sambil, ya itu tadi, sambil mainan HP tapi flash nyala kan. Ini, selang berapa menit dipanggil lagi sama Cap. Dipanggil-panggil saya nggak denger bang. Sini, akhirnya dipakein laser. Itu laser yang nembak kayak jauh banget gitu kan, diginiin. Saya nengok, ini sini diginiin doang. Kamu siapa? Sendirian mas. Lah itu, jadi menurut Cap di samping gardan itu ada orang duduk bang.
posisinya pakai sweater, dan almarhum suka pakai sweater emang, sweaternya masih inget banget Piala Dunia 2018. Jadi putih hitam, dia duduk di garda, itu dibilangin duduknya jangan di situ nih kapal jalan, takutnya ngebanting ke kiri kena ombak jatuh gitu ke bawah. Mana mas, orang saya sendirian, digituin, diginiin sama dia, dilaserin bang, posisi kita ngeliatin ke arah sana nih, cuma saya nggak ngeliat, Cap yang lihat. Yang banyak yang bilang abek yang lain Cap itu ngerti lah hal kayak gitu lah. Karena kan kita setiap beda tempat nih dia ritual, jadi berdiri di situ nih ngomong-ngomong kayak apa gitu nggak jelas lah. Kan saya posisinya ngeliat begini, dia di atas saya berarti suka kayak gini, tangan di belakang, ntar kayak berdoa gitu loh, komat kamir. Dia ngomong, lah ini siapa ini? Si Fadli tanyain sama saya, emang lihat Li? Gak ada Pak ya, gak ada Cap. Oh ya udah, dalam hati ngerjain apa beneran nih. Saya duduk lagi di situ. Setelah berapa lama lampu nyala bang, nyala. Alhamdulillah itu perjalanan kita kan dari jam 9 malam nih nyampe sore, itu mungkin jam setengah 2-an atau jam 2 itu lampu nyala, nyala lagi. Cuma lampunya itu yang dinyalain depan doang, oren sama belakang, jadi 4 doang nyalain. Saya naik ke atas, ada dokumentasinya, saya jaga juga di situ, jagain mayat ini mau ke Dobo kan. Perjalanan kayak sambil ngobrol sama Wak Aris, masih ingat banget saya, Wak Aris, Budi, Saud, sama siapa lagi tuh ada di videonya. Ya biasa turun kalau mau BAB begitu aja, kencing. Kadang kalau nggak kuat dingin dia pakai plastik, gitu aja. Dia di kamar terus kok, gituin aja kan, naik turun. Nah, jangan bilang yang lain-lain udah. Pokoknya A, B, biar itu juga cepat keluar, biar nggak lama. Gini aja tuh, nih masa digini-gini doang, terus diapain? Tutupin sarung kayak apa, kayak iket kayak kakinya gitu. Ya kita pada bingung apa namanya. Ya Waris lebih tahu hal kayak gini harusnya, dia juga nggak tahu. Yaudah sarung almarhum mana? Itu potong. Jadi sarung itu dipotong jadi 2 bang, buat nutupin nih. Tapi kayaknya kalau mayat-mayat biasanya diiketin ini kain-kain putih jempolnya. Saya inisiatif gitu. Oh iya udah. Akhirnya pakai kain ini bang yang buat kita ngejahitin pancing, pakai itu diiketin sambil. Ya banget ya, kasihan banget sih. Ini baru berangkat, itu pas banget sebulan berarti. Akhirnya kita itu pas nyampe ya mungkin berapa mil lagi ya, sore itu nyampe kan, itu pagi bang kejadian. Helmi itu dari jendela nih, kan dia nggak pernah naik dari berangkat sampai balik nih bang. Dia nggak pernah naik itu dari depan dari belakang bang. Dari pintu, dia naik itu dari jendela terus, di sebelah kiri, dia naik sebelah sini terus. Kan kapal depan dia sebelah kirinya nih, naik dari situ terus. Sampai akhirnya dia mau naik dari jendela, itu ada orang di situ berdiri, si Eko. Lagi duduk mestinya dari jendela gini kan. Gue lewat sana aja, lewat. Pas di ujung kayak gini nih, jadi kan kayak gini kotak begini, ini pintu di sini bang, ini kan ujungnya. Nginjek tai bang dia, kenceng banget di situ teriak, anjing siapa nih yang berak di sini bangsat gitu. Kita kan kaget ya, posisinya mencekam bawa mayat nih, orang-orang belum pada nggak tidur dari semalam, dia teriak, anjing siapa nih yang berak di sini. Dimarahin lah sama si Saud, lu gila lu ya, wah kayak gitu, teriak-teriak, ada mayat ini, kagak ini, sambil beginiin bang. Itu tai semua kan, saya juga kepo, apaan sih, saya keluar nih. Jadi itu emang ada tai bang di sebelah kanan kalau dari pintu. Ya kita mikir, oh mungkin almarhum kali Waris juga sempat bilang kayak gitu. Oh nih pas belum meninggal sempat berak dulu kali ini. Dulu cuci lu jangan masuk lu, gitu nama Saud. Turun kan dia. Singkat cerita nyampe nih perikanan di Dobo. Kita nyampe itu kisaran jam 3-an lah kurang lebih. Datang, kita ngerapat, jadi kapal kita doang. Ya ada beberapa kapal-kapal yang lain lah, kayak ada collecting, terus ada apa namanya kayak cantrang segala macem banyak di situ. Cuma kapal cumi di saya itu saya di sini, terus ada beberapa kapal cumi tapi beda rombongan bang. Saya nyampe di situ turun kan kita ke dermaga, duduk, datanglah ambulan. Kirain ambulan ini mau kesini nih ke kapal kita karena ada mayat di dalam kan. Ternyata enggak bang, dia kesana dulu. Ditanya lah ada warga lokal di situ kan. Lah ini kenapa? Mas, kok pada ke sini semua itu? Ya ini pada lagi ada yang meninggal gitu. Wah, banyak ya loh, itu kapal pada bawa mayat semua.
Itu kapal yang pada berjejer nih bang, kapal Cumi. Itu 9-9-nya bawa mayat semua bang. Saya sampai saut kepo kan. Nyamperin ke ambulan tersebut kan, di ujung nih ambulan. Jadi dari sono dulu. Kita datang ke sana nih. Saya ngeliatin ya dibungkus pakai karpet bang. Kayak karpet biasa aja, karpet yang buat tidur kita lah. Dibungkus. Saya lihat sambil proses ngebukanya tuh. Ini kenapa mas? Saya tanya sama ABK kapal itu kan. Ya ini kabur 9 orang. Nggak kuat kali mentalnya atau segala macam. Karena kan ya balik lagi di kapal kadang fisik, mental itu dihajar habis-habisan lah bang. Kalau buat yang nggak kuat kadang mutusin, kadang buat terjun, buat berenang ke pulau. Intinya nggak di kapal lah gitu. Tuh, terus 9-9-nya mas atau gimana? Enggak mas, yang 8 itu selamat. Karena kebetulan emang pas dia terjun, kita sempat putar balik lah. Terus yang satu ini nggak selamat mas. Saya ngeliatin aja tuh bang, karpet dibuka, jadi talinya dibuka, jadi itu masukin visor kan. Saya ngeliatin itu darah bang, beku, jadi kayak darah tapi campur es batu gimana sih muka, itu bengkak semua. Lalu tuh, parah juga ya, berapa hari mas? Ini kita perjalanan dari Gomo 3 hari. Udah di visor kok bisa kayak gini? Iya, soalnya udah bengkak duluan di air. Baru tuh udah, cabutlah ke sana aja. Baru dipanggil sama teman saya nih, Sintong namanya. Gak, sini, panggil Cap. Gitu. Saya datang, nyamperin, tuh di steering, naik ke atas kamu. Saya turun tuh ke kapal, naik ke atas. Kenapa mas? Ini ntar kalau ditanyain sama forensik, sama kepolisian, kamu ya yang jawab ya, ini. Kenapa nggak mas aja gitu? Ya kamu kan bisa ngomong ini segala macem. Kamu ngomong ini aja, bilang aja masuk angin, terus meriang, sakit gitu aja. Yang ngomong macem-macem gitu tuh bang, saya bang. Udah turun, polisi datang nih, bener, naik motor turun, sama ada tim forensik juga kan di situ. Tanyain, kumpul semua ABK di sini, ABK kapal ini mana? Saya pak, ini belakang ada nggak? Ada, panggil, suruh ke depan. Depan nih kita dijejeri. Ini satu kapal ada berapa orang? 19 orang pak, sama Cap. Di data semua kan, ada datanya semua tuh bang. Jadi pas pemberangkatan ada semua nih, nama ini siapa, nama ini siapa. Terus kenapa ini bisa meninggal gitu? Almarhum di mana? Di atas. Yaudah, sini kamu anterin saya. Saya ditunjuk tuh sama kepolisiannya kan, naik ke atas, suruh ngejelasin lah. Ya pak, ini meriang, terus udah minum obat kok segala macem. Terus nggak tahu tiba-tiba lewat aja gitu. Ini nggak ada kekerasan kan? Nggak ada pak. Beneran ya, awas aja kalau nanti di otopsi ada kekerasan, kalian saya tahan semua gitu. Terus sempat deg-degan juga kalau tanya polisi Ambon kayak gitu. Baru turun, tim forensiknya sempat ngecek kayak gitu lah bang, ngecek mayatnya kan ini segala macam, terus tentang kebersihan kapal. Akhirnya ambulan itu datang nih ke kita, baru dipakein karpet bang. Jadi di atas kan ada karpet 3 kan, buat alas kita tidur. Jadi karpet yang tempat almarhum ini dikorbanin lah buat ngebungkus almarhum, sama dikarpetin juga. Jadi kita pakai diangkat aja kita estafetan. Jadi posisinya kan di atas nih, kita harus turun dulu posisi bawah ginian kan ada susah nih. Jadi kanan kiri bikin brigade gitu biar nyampe ke ambulan. Saya turun bareng, diangkatin masuk ke ambulan. Baru kepolisiannya bilang, nih yang ke rumah sakit siapa nih? Baru si Sugi, si Slamet, sama si Budi. Karena si Sugi sama Budi kan kamar atas nih buat kesaksian juga di sana. Saya duduk kayak di situ. Dia ke rumah sakit. Itu ya biasa aja lah, kita ngobrol-ngobrol sama ada pengurus kita juga kan, Bang Opin. Mana aku bisa kayak gini? Ya tadinya sih batuk-batuk biasa terus lewat. Ada warga lokal itu orang situ juga bang. Itu nyamper ke kita bang. Ngobrol lah sama kita. Cap kan nggak ada nih, Cap lagi di steering. Ngobrol, kita kan lagi gerombolan nih, ada 5 orang, termasuk saya juga di situ. Nih kapal Cumi bawa mayat semua ini, tumbal ini ya, betul buat tumbal ini kapal Cumi ya? Nggak tahu bang. Iya nih dari kemarin nih kapal Ujung. Jadi pertama tuh kapal Ujung, itu 2 kapal bawa mayat. Tuh sebelah kapal kami ini samping, ini bawa mayat nih kemarin. Ini hari ini kamu ini 6. Berarti di hari kemarin nama ini tuh total 9 kapal Cumi bang, bawa mayat semua. Ini kapal rombongan siapa? Rombongannya ini bang, kita ini. Oh pantas saja, sudah tidak asing bagi beta gitu. Lah maksudnya bang?
dong paham nanti gitu. Ya kita merinding bang, kalau cerita itu mesti gimana sih orang cerita. Udahlah nggak usah heroin, kita masih di situ. Ternyata kan prosesnya lama bang. Jadi kalau emang dia nggak punya keluarga atau identitasnya nggak asli ya karena di perikanan itu ada tempat pemakaman ABK bang. Jadi ya ala kadarnya aja gitu, pakai kayu doang atau segala macam. Karena biasanya ABK cumi yang berangkat dari Jakarta atau dari mana yang kena calo nih bang. Kadang identitasnya nembak, jadi nggak sesuai domisili dia nih. Atau dia kena scam, minta kerjaan di Facebook, tiba-tiba diberangkatin kapal, kan di scam semua itu kan identitas. Jadi ketika ada problem ya kayak gini, meninggal atau sakit segala macam, terus posisinya di Dobo, itu bingung kadang kepolisian, akhirnya mau nggak mau ya dimakamin di situ. Tapi untungnya karena teman saya ini si Idin masih saudara Cap, jadi di cover sama Cap lah. Ini saudara saya ini segala macam. Akhirnya kita nunggu otopsi sampai keberangkatan naik pesawat kan dari pesawat itu dari Dobo itu ke Timika dulu bang, nggak ada yang langsung ke Jakarta, nggak ada. Jadi dia pakai pesawat barang nih, dia ke Timika baru ke Jakarta. Kita nunggu tuh prosesnya 3 hari atau 4 hari, kurang lebih 4 hari 3 hari lah, saya lupa. Kita masih nongkrong aja di situ, tuh aja ya cerita-cerita tentang almarhum tadi, bisa begini ya, siding kita berangkat bareng. Itu pas banget 1 bulan kita di tengah laut bang. Jadi totalan itu 1,5 bulan lah dari perjalanan kita dari Pemalang kan. Ya ceritalah tentang ini orangnya ini, terus gimana si Sugi ini posisinya deket sama dia juga, paling deket si Sugi. Nangis terus bang di situ. Gara-gara saya nih sebenarnya Mas itu nggak mau berangkat ke laut, tapi kan karena saya paksa buat ngajarin saya di laut, ternyata kayak gini kejadiannya. Nangis terus. Dan yang saya bilang tadi, dia itu seni budaya gitulah, budayawan lah, yang kayak kuda lumping kayak gitu-gituan bang, yang kesurupan-kesurupanan gitu. Sintren. Si siapa? Si Sugi? Si Sugi sama si almarhum. Oke. Si almarhum tapi tukang gendang. Kalau dia bagian yang ya joget-joget kayak gitunya lah. Ya cerita juga itu sepanjang perjalanan kita di kapal penyeberangan, di kapal ini nih pas belum kejadian, ya ceritanya itu terus kan. Singkat cerita, di hari keempat kita di situ nih, kan kita mau pelepasan kan, sorenya itu ada pengajian bang. Pengajian buat almarhum lah, ada pemuka agama di situ, bacain, tulisin bin siapa, terus nama-nama ininya lah, nggak tahu lah saya, intinya saya ikut ngaji juga tuh jam 4 sore tuh, masih inget banget. Saya duduk di sebelah kiri si Slamet, terus sini sana Wanto, intinya rame lah kita ngumpul di situ. Dan pemuka agama itu di sebelah sana, Ustadz lah kita bilang ya, itu sebelah sana di kiri. Ada Bang Opin juga, Capnya juga di situ. Si Sugi deket keran bang, keran yang buat ngebuka freezer, obat itu. Kita lagi pada baca, habis baca, kasih ujangan lah Ustadz tersebut, kayak di laut itu jangan banyak ngelamun, di laut itu jangan kayak gini, kayak gitulah. Soalnya kejadian ini bukan sekali 2 kali, banyak kok saya ngajiin. Lagi-lagi ABK Cumi. Itu kemarin juga ini cerita-cerita, kita lagi cerita gitu tuh bang. Saya lagi ngerokok juga kan, yang enggak, setelah ngaji kan udah kan kita ngobrol masing-masing. Si Sugi tiba-tiba duduk begini bang. Jadi kan posisi dia tadinya kayak apa ya, kayak orang wirid gitu. Tiba-tiba tuh kayak nongkrong, terus begini aja. Kan kita nggak pada ngeh ya, yang ngeh itu malah si Padli. Kenapa dia begini? Itu matanya putih semua bang. Gini aja. Kan Ustadz juga kaget. Kenapa mas ini mas? Nggak tahu. Diam aja. Ya dengan bahasa Jawa, cuma saya artiin kayak gini. Cap, sini Cap. Si Sugi ini pas posisi kesurupan, sini. Tolong bilang sama yang lain hati-hati. Ya Ki, kenapa Ki? Saya minta maaf ya buat semuanya. Terus kamu semua teman-teman, saya minta maaf. Bilang kayak gitu bang, dia bang. Saya itu dijorokin. Saya mulai pada fokus ke dia semua kan. Jorokin siapa nih? Pikiran saya takut ada orang iseng bercanda di atas kan. Tapi yang pas di atas itu kan ada 2 orang doang, si almarhum sama si Budi. Si Budi aja nggak ngeh kalau ini almarhum udah meninggal. Saya dijorokin. Jorokin sama siapa? Ditanya sama Waris. Sama yang punya kapal ini. Yang punya kapal, siapa gue? Ada di kamar mesin. Saya itu dijorokin. Saya itu kemarin, jadi dia cerita bang, lancar banget cerita.
kayak flashback dia kayak gitulah kejadiannya gimana kok bisa kayak gini gitu. Jadi posisinya dia cerita bahwa nama saya juga masih Saud sama si Sugi. Pas posisi saya lagi ngobrol, saya mau turun, kan dia sempat batuk, si Saud nawarin minum. Saya turun, dia itu mau berak bang ke bawah. Karena nggak enak karena saya lagi pada masak, terus ada orang di bawah. Terus kayak posisi dia udah kayak orang kebelet, terus lemes gimana sih bang? Posisi dari atas ke bawah kan lumayan bang, butuh effort buat turun lah. Posisi dia katanya udah lemes banget, udah nggak karuan lah kayak orang mau main seret gitu kan. Dia itu mau turun lihat kita di bawah rame, takutnya pas turun jatuh duluan mungkin ya kotorannya. Jadi posisi dia itu keluar langsung ke kanan, berak di situ bang, berak di situ posisi mau masuk kan berarti ngadep ke pintu nih, itu dijorong bang, ada yang ngedorong. Globrang, makanya dia jatuh tersungkur. Dia itu belum langsung meninggal, sempat ngebangunin Budi, dipegang-pegang sambil dia teriak-teriak. Budi gak bangun, teriak-teriak kenceng kok, tapi mungkin nggak tahu karena saya diinin sama yang di bawah gitu. Bawah mana? Itu di kamar mesin. Akhirnya kayak cap itu kayak nutupin, udah nggak ada yang ngaco gitu. Udah keluar Ki, keluar. Cap kan rada ngerti, keluarin. Nangis tuh bang. Jadi si Sugi juga tuh kayak ngebaca situasi pas kejadian malam itu bang. Apa kok Ki, kok nangis Ki? Ya ternyata Mas Indi kayak giniin. Sama siapa? Nah, udah, terus jangan ngobrol kayak gitu. Waris bilang gitu kan, udah pengajian kelar. Kirain malam itu ya kita biasa kan nongkrong, main remi segala macam. Jam 12 itu bang, kapal kita mutusin buat lepas tali bang, ke tengah buat operasi lagi pancing. Pas posisi kita udah di tengah, jam 12 banget itu, setengah 1 jam 12 masih ke tengah malam. Kirain kita nanggung kali mancingnya ntar besok. Enggak bang, malam itu mancing. Jadi kita kan ada bel tetet, mancing tuh turun semua. Biasanya wakil ini suka ngelongok ke atas tuh buat teriak-teriak, woi mancing. Tidur terus digituin lah biasanya. Kita udah pada turun bang, saya, Saud, Budi, Sugi, Fadli, 5 orang udah turun, udah mancing ke tempat masing-masing. Si wakil masih teriak-teriak. Naik ke atas tangga nih, ngebuka, nggak ada orang. Turun ke bawah, ngomong sama Bekti ini wakil KKN. Nggak ada orang Bek. Wah, yang bener sampean. Nggak ada sumpah, coba lihat si Angga kali. Dilongok, saya ada di leher. Si Saud, oh Saud ada itu, Fadli no. Oh Budi, itu Budi. Lah, Sugi pinggirnya. Lah ini di atas siapa? Ini menurut wakil bang. Pas posisi kita udah pada turun ya, menurut dia ada orang di atas. Batuk terus kayak orang kebiasaan kita kalau mau bikin teh atau gula ngebuka kan pakai plastik ya. Bunyi kresek gitu loh. Makanya dibilang, weh mancing, karena kan jaraknya nggak terlalu jauh bang, walaupun di atas namanya dia mancing di bawah naik ke gola kan. Weh mancing. Tidur terus digituin. Pas naik ke atas tuh nggak ada orang. Karena posisinya itu biasanya ya ada lah, kadang saya telat atau segala macam, bikin teh dulu kan. Pakai plastik semua, jadi bunyi katanya ada orang. Baru tuh dia cerita, ada juga. Saya belum tahu kan, baru pas posisi Mas Emi nih, jam 2:30-an, cerita. Tadi yang terakhir siapa di atas? Kamu dari atas? Enggak, si Saud kali. Nggak ada lah, orang baru turunin aja, baru mau naik ngambil mie. Tadi ada suara-suara pas baru turun loh, baru sol, jangkar udah dijatuhin. Saya naik ke atas, itu kayak ada orang. Yang bener, saya takut tuh bang. Tadi saya mau masak mie naik ke atas, nggak jadi bang, mie saya kan ada di atas. Dengar dia cerita kayak gitu, saya nggak jadi masak mie. Saya turun nih. Ambil mie Ki. Biasanya ngambil. Udah ambil aja. Ngambil nih. Si Suga sama saya naik ke atas, dibuka. Itu kayak hempasan angin dan yang nggak tahu ya, emang baunya masih kayak gitu kali ya bang. Itu bau almarhum banget bang. Kayak lewat gitu. Ini kayak bau si ini. Jangan ngomong kayak gitu. Nyalain lampu, nyalain yang inian. Nyalain kan. Turun sini. Kenapa Ki? Tadi pas kamu ngomong kayak gitu, itu masih di samping tahu.
Si Sugi kan emang ngerti bang, dia bilang tadi kan dia suka kesurupan gitu, dia paham kayak gitu. Yang bener, sumpah. Dia ngeliatin kamu, pas kamu ngomong kayak gitu. Jangan bercanda. Ya nggak percaya, udah. Awalnya saya nggak percaya bang, omongan dia. Udah tuh kita masak mie, besokannya biasa lah. Selang berapa hari kemudian, si ini sakit bang, si Saud. Naik nih ke atas. Izin dia tidur, dia kan sama halalnya kayak dia orang Sumatera ya, sama hal kayak gitu kan di Jawa kurang rada percaya. Tidur dia kan berarti posisinya kaki si almarhum sama kepala dia bang, dia melintang sendiri. Dia ada ke jendela tuh yang Eko nyender tadi di sebelah kiri kan. Dia lagi tidur katanya, posisi merem. Ada suara batuk di sebelah kanan. Tapi dia udah rada kayak apa ya, tidur ayam gitulah. Kayak perasaan dia, si Idin masih ada. Kayak dia ngedumel dalam hati doang gitu loh. Berisik banget lagi, orang lagi meriang gitu. Dia cerita itu pas paginya, semalam tuh ada yang batuk gini-gini. Halusinasi kali. Enggak beneran, saya aja pikir itu kirain Idin masih ada. Dan itu banget, nyaring banget di sebelah kanan kuping gua. Bilang kayak gitu si Saud. Mulai ada gimana-gimana, rada takut-takut juga saya. Setelah kejadian Saud, jadi udah mulai ketika ada yang sakit nih bang, jadi kamar atas tuh horor bang, gak ada yang berani. Buat kalau izin kan kita naik ke atas ya, kalau kita di depan kan berisik, ada sound system juga kan, salon pada musikan di belakang apalagi. Jadi yang paling aman ya kamar atas udah. Setiap ada yang sakit gak berani bang. Kejadian sama saya bang, selang berapa minggu kemudian, saya itu lagi sakit bang, kena tipes lah kalau kita di darat. Badan lagi greges banget karena kena hujan kan kemarin. Hujan saya izin kan, saya izin terus gini-gini kemarin ini, jadi kayak selalu ngoceh-ngoceh sama halnya dengan almarhum ketika izin diocehin kayak gitu. Terus saya memang sakit mau gimana, daripada saya kenapa-napa, saya mati. Akhirnya dikasih kan, saya naik ke atas dengan pikiran tadi bang, si wakil ngomong hati-hati di atas, buka aja pintunya daripada ada apa-apa langsung keluar aja lari gitu. Jangan gitu mas. Saya antara bodoh amat karena pusing banget bang, namanya orang beriang gimana sih, hal-hal kayak gitu nggak mikirin lagi kan. Terus saya ini masuk aja udah, kan saya di pojok. Sedangkan almarhum itu kan yang tadi tempatnya itu dekat pintu kan, saya di pojok. Saya itu pakai headset bang, saya tiduran pakai headset begini. Saya buka begini, dari sebelah kan berarti samping saya kamar mesin. Kamar mesin kan dari atas sampai bawah. Kalau saya kan sekat, berarti bawah ada, atas ada. Kalau kamar mesin itu langsung gini buat mesin. Ada tempat kayak gini buat tidur KKM kan. Itu ada suara nyinden bang. Saya pikir dari musiknya segini, samar-samar, tapi campur sama suara mesin. Kayak orang nyinden, kayak di Jawa-Jawa orang-orang nyinden gitulah. Saya tutup lagi. Yang heran dari handset ini kedengaran kayak gitu. Kan ini yang salah apaan sih? Musiknya saya matiin nih. Sengaja saya heningin begini ya. Suara itu ada lagi bang. Rada takut kan saya. Masih mikir-mikir tuh. Nih siapa lagi? Udahlah, saya paksain tidur. Saya merem bang. Itu lampu padahal nggak saya matiin. Saya masih nyala kan, biasanya kan rada remang-remang tuh tutupin pakai kertas kayak gitu kan biar nggak terlalu terang. Saya nyalain, saya merem bang, karena emang posisinya males keluar juga kan, meriang kayak gitu, meriang parah itu. Saya diem aja. Jadi kayak posisi mungkin kayak ada orang tapi kita merem, gimana sih bang? Kayak ada bayangan hitam gitu. Entah itu pikiran ya. Saya mikir kayak ada orang tapi nggak ada. Saya buka lagi. Nggak ada, ntar kayak kefokus ke sebelah kiri, kan almarhum tidurnya di sana. Ini omongan Soglo bener gak sih? Saya tidur lagi, kersak-kersak. Curut nggak mungkin ada di kapal. Saya paksain tidur, pikiran saya kesana, akhirnya saya mutusin buat turun bang. Duduk aja. Kenapa kamu? Nggak mas, nggak bisa tidur di dalam panas, saya bilang gitu. Padahal saya duduk aja bang, meriang pakai sarung begini aja, liatin orang mancing kan. Udah naik aja, kalau enggak lu tidur di situ. Koki, ya mau nggak mau saya tidur di situ. Ender begini, esokannya kan saya masih izin bang, karena emang bener-bener lemes banget. Cap itu nyuruh saya nih, nyamperin. Karena mungkin takut kejadian kayak almarhum kali. Nyamperin, nama enggak? Udah enakan. Gua mas, belum meriang banget nih.
dikasih bodrek sama paracetamol kan. Ini minum, jangan tidur di sini, di kamar koki, tidur aja kamar mesin, biar keringetan nanti kamu kan keluar keringetnya, badan enakan gitu. Ikutin tuh bang, jam 7 saya baru masuk kamar mesin. Di kamar mesin ini kalau saya tidur, saya ngelihat teman saya si Slamet sama si Sugi mancing, karena dia mancing di kamar mesin nih, pintunya kan kebuka, dia berdiri situ, jadi emang deket lah, jarak sama kita 2 meter lah. Saya tidur di situ, karena emang gak koran banget badan, meriang ngegigil gitu kan. Saya tidur haus banget karena dehidrasi juga kan. Saya bangun minum, tidur lagi. Saya sempat nyuruh si Sugi buat bikin air panas. Ki, minta tolong Ki, rebusin air panas Ki. Ini tehnya ambil di atas, kalau enggak pinjem dulu deh, ntar ganti. Ya enggak, dibikinin kan. Tuh masih panas, akhirnya saya tidur bang. Saya tiduran begini. Pas haus banget bangun, jadi posisi bangun tuh gimana ya, kepala pusing, remang-remang gitu mata. Itu saya ngeliat perempuan itu duduk di boiler bang. Boiler itu pembuangan angin, tapi ngadepnya itu ke arah laut, berarti ngadep ke Sugi sama si Slamet. Pakai kebaya kuning, itu kayak bombo gitu bang. Apa ya, kayak tukang jamu. Itu mirip banget kayak tukang jamu, cuma mukanya nggak kelihatan. Dia tuh ngadep kayak gini. Saya itu di sini tiduran. Posisi saya tuh baru bangun kayak gini nih. Samar-samar sama itu warna boiler pembuangan angin, saya ngeliatin gini. Tapi di momen itu saya nggak ngeliat si Sugi sama si Slamet. Ngeliatin gini aja. Siapa sih ini? Saya sempet beberapa detik tuh kayak kayak ngeliatin dia aja. Cuma mulai aneh karena teman saya nggak ada. Saya tidur lagi, kebayang bang. Baru berapa menit itu kebayang mimpinya kayak enak-enak, dari keluarga ada yang apa-apa gitu, ada yang meninggal sekolah. Jadi pikiran tiba-tiba ke situ semua, kebawa ke situ. Bangun lagi. Pas saya bangun, si Sugi sama si Slamet itu kelihatan bang. Saya panggil lah si Sugi. Ki, sini. Tadi kamu kemana? Kemana? Apanya sih? Orang dari tadi di sini. Orang tadi nggak ada. Kan tadi bangun, kamu nggak ada. Apaan orang kamu bangun aja saya ngeliat? Maksudnya? Kamu kan tadi bangun. Kayaknya mau minum nggak jadi. Ya saya tadi bangun, mau minum nggak jadi. Saya belum cerita ngeliat perempuan ini bang. Akhirnya saya tidur lagi. Tapi kayak ngeliat kamu. Saya Mas Slamet tuh dari tadi di sini. Tanya Mas Slamet, Mat, sini Mat. Begitu nama si Sugi. Kenapa emang enggak? Ki, ini si Angga tadi katanya bangun nggak ngeliat kita, orang dari tadi kita di sini. Sakit sih kamu, begitu nama si Slamet. Sumpah nggak ngeliat kalian tadi. Saya tuh ngeliat kamu bangun tidur itu bengong aja. Terus sempat lihat gelas, mau minum panas kali atau gimana. Itu kamu tidur lagi. Iya kali ya. Langsung nyengir bang si Sugi bang. Setelah iya kali ya, saya bilang itu dia nyengir. Tawa gitu akhirnya. Apaan Ki? Nggak, udah tidur, istirahat biar enakan. Saya minum, saya tidur bang. Udah dari situ saya paksain, nggak mau melek-melek lagi, udah tidur ya. Jam berapa sih ini? Paling ya melek sesekali ngeliatin HP gitu di samping, tidur lagi. Besokannya udah mending saya cerita sama si Padli. Kan Padli di kamar atas kan. Kalau udah pagi kan anak-anak udah pada naik ke atas bang. Saya naik ke atas, ceritalah di situ. Kalau mesin semalam saya ngeliat perempuan. Masa? Sumpah. Ah bohong kali kamu. Si Sugi naik ke atas, ketawa-ketawa bang, nyengir-nyengir gitulah. Lihat apa gitu. Apaan Gi tadi semalam kamu beneran tahu kamu biasa di situ kok. Kamu tahu kenapa semalam bilang saya bangun terus bengong doang, kamu bilangnya langsung tidur lagi. Nggak apa-apa, ntar juga tahu kok siapa ini segala macam. Kepo bang, saya tanya terus, itu siapa? Dia nggak tahu. Itu urusannya yang punya kapal sama cab gitu. Gue jelasin cepet, nggak mau bang. Bahkan sampai saya paksa-paksa tuh dia mau cerita. Dari situ dia cerita nih si Padli, kan jatah steering kan, kapal kita jalan lagi kan. Jadi nggak stay di situ juga bang. Jadi kada udah sepi nih, kita pindah tempat. Cerita lah sama cab si Padli ini. Cerita kalau Anggang lihat perempuan di bawah. Si Padli turun lagi, kelar jam dia naik ke atas. Yang kamu lihat apa gini.
kata si Cap ya. Ini saya jelasin perempuan yang kebaya gitu. Oh iya emang dibawa, kalau percaya ntar aja, ntar juga ada yang ngerti kok gitu. Enggak mau ngerti ya, si Cap bilang kayak gitu. Emang deket banget nih berdua, si Fadli sama Cap ini deket banget. Udahlah dari situ nggak ngurusin, cuma ada mikir-mikir. Selang berapa minggu kemudian si Bekti malam-malam jam 10, dia kan wakil KKM nih ya, bener-benerin mesin lah dibawa sama KKM kan. KKM lagi sakit bang, ya tidur kamar mesin. Kalau KKM tahu ternyata, saya itu setelah berapa bulan baru tahu cerita kalau dibawa kamar mesin itu emang ada perempuan. KKM cerita sendiri. Si Bekti teriak kayak gitu malam, wah jatuh kan teriak, woi tolong ibu, tolong. Bilang apa selamat, nah bu, tolong mat, tolong. Kesleo dia di sini ya. Naikin ke atas, hati-hati makanya itu oli semua kan licin. Duduk bang dia bang, ngeliatin kepo, nah bu, jatuh bu. Kayaknya ini yang ini suka rese gimana? Yang katanya kamu lihat tuh yang itu rese, suka kadang kayak gitu ngisengin. Awalnya kalau nggak ada KKM, kamu namanya Cecep nih bang. Kalau nggak ada Cecep, iseng, suka kayak gituan. Apalagi posisi malam itu ternyata nggak dikasih kopi bang. Makanya ngisengin, intinya setiap kayak lupa gitu, nggak ngasih sajian ke dalam. Itu pasti ada kejadian apa aja bang. Sampai puncaknya si Cecep sendiri. Jadi posisi itu kita lagi mau jalan nih, pagi-pagi bang setelah mancing kan. Trouble lagi pas kita turun mau nggak mau kan KKM. Turun, tahu ganco yang besi nggak bang? Besi tajam tuh yang buat ikan, giniin ikan kan. Tuh mau benerin apa katanya, ada jaring ikan yang nyangkut lah di kipas kita. Dia turun bang, katanya ngeganco. Itu lepas, jadi kena ini bang, seret. Tapi untungnya kena mata, jadi sobek dari sini. Itu darah semua. Bang, tolongin. Itu pagi-pagi banget setelah kerja itu. Kena gancok bang dari sini nih. Ini sobek ini sampai kebelah dua gini. Kenapa Cep? Tolong. Naik ke atas kan. Parah banget gini, betadin kan di situ. Nih, yang bener-bener ini kayaknya kerjaan siapa? Itu yang biasa kan mesin nakal itu. Setelah dia kayak gitu, si Sugi tiba-tiba di situ kesurupan lagi. Itu pagi-pagi bang, orang-orang lagi liatin Cecep, kasihan bocah lagi di betadin kan. Lu kesurupan, diem lagu gini. Panggil Cap. Kalian ngerti kayak gitu kan, Cap juga kan, maksudnya suruh ngeluarin apa gua. Cerita, hati-hati. Ntar lagi bakal ada lagi. Hati-hati. Ya dengan bahasa Jawa. Apa sih Gi yang bener Gi? Tiba-tiba sadar sendiri bang. Ntar katanya bakalan ada kejadian kapal tenggelam. Itu aja, enggak lah sampai kayak gitu. Udah tuh bang, jadi omongannya udahlah, lama-lama berbulan baru ya beberapa kejadian sering, mungkin kayak si Idin di depan, kayak Entong lihat ya sekilas doang lah, lagi duduk di sini, sampai dia nggak mau mancing di haluan lagi. Tadinya kan dia 2 orang bang, si almarhum sama si Entong ini di depan nih. Setelah kejadian itu dia sering nongolin, dia nggak mau mancing di depan. Sampai puncaknya itu, saya aja steering bang. Ini yang saya baru saya itu steering. Itu emang puncak-puncak kita mau tenggelam kapal. Saya itu steering, mungkin 1 mingguan mau tenggelam itu kejadian. Saya itu lagi steering, yang berbulan-bulan lalu saya nggak nengok ke sebelah kiri kan ada kayak patung ibu-ibu sama pengawalnya 2 bang. Saya nggak bang, cuma pas sama Sugi ini, tiba-tiba kayak, ya mungkin karena saya udah pindah di sebelah kiri dan si Sugi gantian ya, biasanya kan saya terus nih, dia kan nggak bisa steering karena saya terus. Air kita mau tenggelam itu dia udah bisa lah, jadi Gi gantian Gi, dari kemarin gue terus nih ya. Jadi saya sebelah kiri bang, duduk sambil ngeliatin lah, takut ada kapal yang gimana kan. Saya ngeliatin, baru nggak bang di sebelah sini, saya berarti kan sebelah kanan nih, saya nyender jendela gini, berarti di sebelah sini ibu-ibu ini yang ya secara posturnya itu sama kayak yang di kamar mesin. Saya nanya sama si Sugi kan, Gi, ini kayaknya mirip sama yang gue lihat di kamar mesin. Diam aja. Bener gak?
jangan kencang-kencang, ntar capnya bangun. Enggak, ini bener nggak? Nggak tahu, emang kamu liatnya kayak gitu. Serius ini, gue nanya serius, ini bener gak? Enggak, katanya kamu pakainya kuning, ini kan bukan kuning. Enggak, tapi ini kayak gini nih, sumpah ini gue nggak salah lihat dari sebelah kiri nih, nyampe gue begini bang. Jadi dari sebelah sini tuh diliatin tuh sekilas mirip Patung teman. patung, cuma patungnya posisi duduk begini nih. Tapi dia kayak make apa ya, yang kayak di Cina-Cina apa ini, yang aksesoris-aksesoris di pala gitu. Sama pengawalnya itu gendut megang tongkat begini. Itu patung tingginya segini. Dan itu ada dupa itu tuh yang kalau cap habis di tempat baru nih pasti bakar dupa sambil ya itu tadi ritual. So ini beneran ya? Ya si Idin dijorokin nama ini kali. Kalau ngomong jangan ada ini, takut cap tahu. Enggak, sebenarnya tahu kan. Susah ngejelasinnya. Udahlah, udah tak, jangan ngomong-ngomong lagi. Dari situ ada rasa penasaran gitu. Ini yang kemarin kamu kesurupan, kamu ingat gak? Apa emang kesurupan? Tuh yang cecep kena gancol. Enggak, ini kapal mau tenggelam, ini beneran tenggelam. Nggak tahu, masa nanya saya, orang kamu yang ngomong kemarin. Enggak sih, tanya sama yang lain. Ah, enggak ah. Gitu, dia nggak sadar bang ngomong kayak gitu. Baru kejadian itu malam ya, itu tadi. Bukan apa ya, telat ngasih, bukan telat, lebih tepatnya lupa bang. Kan biasanya tiap malam itu ngasih kopi, dan emang di situ semua yang ABK-ABK yang pernah di kapal itu, kan bukan ABK baru semua bang, ada ABK yang udah lama ikut bos ini nih, dan ini kapalnya. Itu ada penunggunya, tapi bagi saya yang baru awam, apalagi ABK-ABK yang baru di laut, itu baru ngeh gitu loh, ceritain ini. Tapi di laut kan hal kayak gitu, ya udahlah gitu doang. Masih inget banget saya itu di atas bang. Jadi saya gantian mancing di haluan, dan si Sugi pindah ke tempat saya mancing. Jadi deket-deketan nih, saya di tempat almarhum, saya di deket si Sugi. Itu kejadian habis masak mie kita 1:30, itu tengah malam. Nah, hati-hati kalau ngelempar, hati-hati. Kenapa emang? Ada Mas Indin duduk di situ. Oh iya, kalau beneran mana coba nih saya ngelempar biar langsung dapat cumi. Saya sempat kayak gitu bang, ya sompral juga ya, bercanda gitu. Itu dapat bang. Oh sekali doang kebetulan kali, 2 kali, dapat lagi. Ah ini kebetulan, yang biar percaya dong. Rokok ya, suruh ngisepin rokok ya, beneran gak nih? Katanya sih ya hantu-hantu kayak gitu. Rokok nih, saya iseng bang. Saya ambil rokok nih 1 batang, saya bakarin, saya taruh, saya liatin aja. Katanya kamu aneh, masa iya disuruh ngerokok? Ya beneran gak kalau emang beneran dia ada di sini? Suruh ngisep. Jangan takut ya, digituin bang saya bang. Diliatin mulu ini rokok. Itu habis bang, cepet banget. Bukan karena kena angin laut. Itu rokok itu kalau kita isep aja mati-mati, namanya rokok kapal gimana sih? Itu habis bang. Beneran lah, masa bohong. Terus dia lagi ngapain? Ketawa-ketawa terus ngomongin kita, hati-hati bentar lagi apa gitu. Bentar lagi ada apa gitu. Maksudnya gak tahu, dia ngomong bentar lagi hati-hati. Tiba-tiba si Sugi itu naik ke atas bang, minta teh saya nih. Selang berapa nggak lama itu bang, posisi dia lagi minum, saya lagi duduk, itu miring bang saya bang, kepleset. Pikiran saya, di kapal saya ditabrak sama ombak, jadi miring ke sebelah kanan nih. Dah, kok miring? Tiba-tiba meledak bang, tren. Listrik mati lagi, kapal kita kemasukan air bang, miring kayak gini bang. Saya berdua masih nge-freeze. Ada apa ya? ABK yang lain tuh kumpul semua bang di depan kamar mesin. Wah ambil ini yang buat murah, ambil ini. Lagi apain sih itu Gi? Gak tahu. Lihat yuk, tar aja lah. Saya masih ngobrol, itu lagi chaos banget bang di situ bang. Cap saya untungnya kan itu make aki kan, ngabarin kontak-kontak sama tekong rombongan lagi kan buat ngerapit, buat ikut ngebantu nguras nih. Itu turun, kita turun, itu kamar mesin udah penuh air bang. Kapal kita udah begini nih, ada dong kompensasinya. Airnya nelpon, udah nggak bisa dikuras, evakuasi lah kita. Tapi kita nggak bisa deket, mau nggak mau dari kapal rombongan kita, ini beda kapal lagi ya, tapi masih satu rombongan karena ada 6 rombongan nih. Ini komandannya yang lempar tali nih ABK-nya. Udah naik aja, naik.
Itu nggak lama sih bang, dari saya masak mie, masih ngobrol-ngobrol ya kejadiannya 3:30 itu. Pada berenang nih bang, yang nggak terlalu jauh juga karena pakai tali kan. Dievakuasi lah kita, pada jalan semua berenang ke kapal, naik semua, dilihatin kita kapal. Cir, beneran kayak gini kalau nggak ada komandannya gimana ini kita? Iya, ini kita bisa mati semua ini. Iya bang, logikanya. Dan untung di malam itu ya, kita nggak sol. Biasanya kita itu kayak udah narik jangkar, kita jalan. Kita narik jangkar jalan gitu. Di malam itu enggak bang, tumben-tumbenan kayak mau diselamatin aja gitu loh. Ada komandannya udah di situ aja, jangan pindah-pindah. Untungnya nggak terlalu jauh bang. Ya perjalanan dia paling 15 menitan lah. Masih satu inian, kalau laut kan kita kelihatan kapal juga, cuma kan lumayan jauh bang. Kenapa kita evakuasi semua ke dia, duduk, diceritain lah cerita-cerita di situ. Si Eko cerita kemarin pas bawa almarhum, om saya itu cerita. Jadi om dia di kapal lain tapi bukan kapal rombongan kita nih. Kalau itu kapal dari si Dani ini suka makan tumbal. Emang ini kapalnya si Dani? Itu saya baru nge di situ bang. Masa sih? Karena kan sebagai kita pelaut ya, apalagi saya pernah kan trip sebelumnya. Itu tahu bang, kalau kapal ini tuh sering bawa kalau bahasa lautnya itu sering bawa permen subus gitu. Bukannya warnanya putih, namanya juga ini gitu. Enggak, diganti sekarang warnanya sama namanya, cuma belakangnya tetap ada. Kata siapa kamu? Om saya kemarin cerita, orang saya jadi suruh kabur jangan di kapal itu, apalagi posisi bawa mayat. Cerita-cerita lagi, kita nunggu di situ sampai komandan yang nyelamatin kita tuh ngontek Airut lah. Jadi kapal kita tuh ditungguin bang, maksudnya di lintang sekian, sekian. Nggak, jangan ditinggalin gitu loh, buat ditarik sama itu kapal yang bisa narik tuh ada. Duduk situ ambil. Baru ini, jadi pas banget itu kalau nggak salah kemarin kita tenggelam itu 20 November bang. 20 apa 21 itu. Karena kita di rombongan kapal kita, bawalah kita setelah ada Airut kan. Pakai kapal perang itu bang, dan datang ke Dobo, di situ ke pelabuhan ada kantor polisi tuh, didata semua tuh, data. Oh iya bener, ini kapal ini keluar dari Dobo tanggal sekian akhirnya udah. Terus posisinya gimana nih ABK? Ya udah sementara kita di sini dulu nunggu kapal kita nih bener. Cuma saya akhirnya mutusin sama temen tuh, nggak lanjut, 5 bang saya. Dan sekarang nggak tahu keadaan beberapa teman saya yang di sana nih, entah itu lanjut apa balik kan. Di situ kita udah putus kontrak aja, dan saya mutusin buat balik gitu aja sih bang. Oke bang, terima kasih banyak ya bang ya sudah mau datang kemari dan menceritakan kejadian baru bulan kemarin ya bang. Iya baru turun nih beberapa kemarin, minggu kemarin sih. Iya, ini masih baru banget nih kejadian ini bang. Berarti bisa dibilang ada hikmahnya juga ya bang ya. Iya. Selalu ada hikmah dari setiap kejadian sih sebenarnya. Ini yang gue tanggap ya bang ya. Karena kan ya kalau misalnya si almarhum Idin nggak ngasih tahu melalui Bang Sugi ya. Iya, Sugi. Lu nggak bakal tahu nih kalau ada bakal kejadian kecelakaan tenggelam pesawat lu ya bang ya. Kapal lu bang ya. Tentunya ini almarhum ngasih tahu kalau bakal ada kejadian tenggelamnya kapal. Iya. Bener ya bang ya? Bener bang. Gila sih. Ini tujuannya kenapa nih? Maksudnya ada sosok perempuan menghuni kapal ini dan minta tumbal, ini untuk apa tujuannya nih? Tahu nggak bang kira-kira bang? Yang tahu saya sih gini bang, emang itu udah hal lumrah juga ya, dan kapal itu udah terkenal kok, banyak yang udah tahu, apalagi di kalangan pelaut tuh dia emang kapal yang suka cari kayak gini. Dan kebetulan emang cap saya kan cap baru, jadi ya banyak yang mengartikan ya mungkin saudara sendiri buat gini lah gitulah, dari wakilnya sendiri. Terus beberapa temen dia nih yang tadinya kan
satu kapal lagi di rombongan nih sebelum jadi cap. Ya sempet cerita kayak gitu-gitu juga bahwa dia ngerti hal kayak ginian, terus ya ambisi juga kan. Ya bisa didukung dengan kayak gitu juga sih bang. Oke, wah ini kacau juga tuh ya. Iya. Ternyata di dunia kelautan seperti itu bisnisnya lebih parah banget ya. Ya udah biasa lumrah lah harga gitu. Oke. Bang, ini kan juga setelah lu bersandar ya di Iya. dermaga ya, di salah satu pulau, ada beberapa kapal juga yang membawa jenazah nih bang ya. Nah, ini kan kapal cumi juga nih. Ah. Ada sangkut pautnya kan nih sama kapal lu nih? Kalau sangkut pautnya sih nggak ada ya bang, karena kan kita beda rombongan juga ya. Cuma dari kasus yang beberapa ABK meninggal itu kan, yang dari kapal sebelah sana nih yang pertama tadi, yang saya tahu kan 9 ini kabur karena ya mungkin ada kekerasan di dalam kapal, terus mungkin mentalnya nggak kuat, terus dia mutusin buat terjun. Terus ada yang sakit juga, terus ada yang katanya pertama gila juga, terus sisanya ya nggak tahu sih bang, mungkin sakit-sakit juga gitu kayak kapal saya gini. Oke, jadi memang kapal lu ini tadi kan udah diganti namanya si kapal Dani ini ya. Iya, Itu udah terkenal. bisa browsing sih, ada di Google itu terkenal Ada ya? banget. Beberapa kasus itu kapal rombongan saya, Hmm. itu historinya itu banyak sih bang, banyak itu di artikel-artikel, cuma kan ya nggak bisa. Tapi sampai sekarang masih ada nih pesawat kapal nih. Gue pesawat dulu ngomongnya. Masih ada nih. Ada bang, jadi emang diganti nama ya, cuma belakangnya tetap sama, terus warna juga sama tempat deck dia tuh beda. Biasanya kan dia di Muara Angke, cuma yang pas kemarin saya itu di Maluku, di Kepulauan Aru, di Dobo. Tapi dia memang tracknya selalu ke Maluku nih, nggak kemana-mana. Jakarta Maluku. Kalau cumi itu banyak kan emang dia ngambilnya jarak yang jauh sih bang. Beda kayak saya dulu nih pas pinggiran kan emang operasinya deket-deket Kalimantan lah karena 4 bulan doang. Kalau saya kemarin ini emang sebenarnya kontrak itu 8 bulan. Ya emang perairan banyak cuminya ya di Maluku, Merauke gitu. Jadi ya karena nih kapalnya masih ada, himbauan mungkin buat ABK cumi itu berhati-hati bang ya. Iya. Karena udah terkenal kapalnya ini angker dan sering makan tumbal, sering minta tumbal dan masih aktif juga. Jadi ya untuk semua pelaut lah khususnya agar berhati-hati ya bang ya. Sama Bukan ini, cuma Bang. penjaga cumi aja sih. Ada pesan maksudnya kayak buat orang-orang yang nyari kerja di Facebook ya. Oh iya bang. Yang diiming-imingin buat ke laut nih ini segala macam enak kok apa segala macam, itu jangan mau, karena kebanyakan dari yang ditawarin Facebook itu nggak seenak apa yang dibayangin. Karena kemarin pas saya masih di Maluku ya bang, kan kita ngerapit, jadi kapal kita berjejer lah banyak gitu. Itu emang banyak kan dari hasil scam, orang-orang yang ditipu. Oh makanya Yang nggak kuat stres, ya. iya, Fisik nggak- mentalnya ya. kekerasan juga itu banyak sih. Nah itu nih, jadi kalau mau nyari kerja hati-hatilah, lebih selektif lagi dalam memilih sumbernya. Takutnya kena scam, niatnya mau dibawa kerja yang enak malah di Kamboja ya. Waduh. Oke, makasih sekali lagi buat Iya. Mas Angga ya. Bang Angga, makasih banyak. Dan ya, semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan gue mau ngajak kalian yang punya kisah menyeramkan, kalau mau jadi narasumber kayak Mas Angga, bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya @titikoma. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Angga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.